Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera ya bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kelancaran dan kesehatan dalam segala aktivitasnya tentunya. Seperti biasa rutinitas kita. Ini kameranya, sorry. Rutinitas kita ya di malam hari itu ada live edukasi. Tentunya hari ini kebetulan jadwal saya pribadi dan seperti biasa kita akan beberapa pembahasan beberapa ulasan dan analisa mungkinnya di market seperti apa. Satunya mungkin ya yang biasa kita nantikan yaitu gold ya atau XAUUSD. Oke, di XAUUSD ini kita bisa spot dulu ya di mana sih area pantulannya atau di mana sih area titik resisten dan supportnya. Nah, di sini saya nantain untuk resistennya di XAUUSD ini terdapat resisten terdekat ya, ini saya tandain di blok juga, terdapat di area 1963 sampai 1974. Nah, ini untuk area ya, di mana area ini bisa dikatakan sebagai area kritikal untuk resistennya sendiri gitu. So, kenapa? Nah, di sini ya resistennya. Kita bisa lihat di sini ada di mana pantulan ya atau retracement. Nah, ini bisa kita tarik ya. Draw horizontal line seperti ini ditambah rectangle seperti ini. Biasanya kalau saya sih untuk menandakan support dan resisten itu jadi tidak hanya dalam satu patok aja, jadi kita bisa bikin area seperti ini juga gitu. Jadi di mana sih area resistennya? Nah, itu. Nah, ini potensinya untuk gold ya di XAUUSD ini masih sih, kalau menurut saya masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya sampai resisten ini tentunya. Itu. Nah, apabila harga sudah peak di resisten ini, kita bisa ancang-ancang ya, bisa ancang-ancang untuk prepare di sini. Jadi bisa kita tandain dulu nih di mana sih area sell-nya, di mana sih area buy-nya gitu kan ya. Nah, inilah yang dinamakan sebagai trading plan. Jadi Bapak Ibu semuanya biasakan ya sebelum melakukan transaksi, melakukan trading di market, itu Bapak Ibu harus punya dulu nih plan-nya seperti apa. Meskipun Bapak Ibu mau scalping gitu, mau jangka pendek, itu harus juga mempunyai trading plan di mana kita harus tahu nih di mana sih kita akan cut loss. Biasanya kan kalau kita scalping itu nggak pakai stop loss gitu. Biasanya kita cut loss manual. Nah, itu. Tapi kita harus tahu nih, saya nih kalau misalkan udah rugi 100 juta lagi. $100 misalnya, $100. Udah cut aja dulu gitu. Nah, ini ada Master Syam ya. Mas Bayu, kalau scalping itu jangan profitnya scalping, floatingnya long term. Itu sih yang banyak kebalik ya. Bukan hanya Mas Bayu kayaknya Master Syam. Termasuk saya juga. Iya benar sih. Area sell. Nah, jadi maksudnya kita itu mempunyai trading plan ya tadi ya salah satu tujuannya itu menghindari di mana plotting berkepanjangan gitu. Jadi kita harus tahu nih di mana sih titik yang pas apabila terjadi pantulan itu atau penerusan, itu kita harus tahu. Ya salah satunya itu menghindari plottingan berkepanjangan seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ya di sini untuk area sell-nya udah saya tandain seperti ini. Dan kalau kita move ke time frame daily ya, ini kita bisa tarik Fibonacci retracement sebagai alat bantu ya, alat ukur untuk kita cari tahu di mana sih titik best price-nya atau golden ratio-nya dari Fibonacci retracement ini. Nah, kita bisa tarik Fibonacci retracement seperti ini ya. Nah, seperti biasa penarikannya dari swing high ke swing low ya. Apabila kita cari tahu nih di mana sih titik pantulan untuk area sell-nya lah bisa dikatakan seperti itu. Lebih gampangnya, atau untuk penurunannya bisa seperti itu juga. Nah, ini kita bisa tarik Fibonacci retracement seperti ini, dan yang tadi saya tandain itu kurang lebih di mana terdapat area atau level-level dari Fibonacci retracement sendiri gitu. Ini cukup berdekatan dengan level 50 dari Fibonacci retracement sendiri gitu. Atau misalkan ya kalau seperti ini bisa nggak penarikannya seperti ini? Bisa aja Pak.
penarikannya seperti ini juga gitu. Dan bahkan pas banget apa yang tadi ya, penarikan Fibonacci yang kedua seperti itu pas banget gitu. Tapi tadi kenapa tadi saya narik dari time frame value terlebih dahulu itu saya pengen cari tahu dulu nih gitu kan, majority dari trennya seperti apa. Nah, seperti itu kurang lebih. Dan di H4 tadi ya, di H4 tadi saya ini lebih ke mid term-nya seperti apa gitu. Jadi kalau analisa itu kalau saya sih gitu ya, lebih ke multiple time frame. Jadi secara keseluruhannya dianalisis gitu, seperti itu. Nah, jadi untuk rekomendasinya, saya sih masih wait and see ya untuk saat ini, masih wait and see di XAUUSD sampai nunggu dulu harga dia naik dulu ke area sell yang udah saya tandain di sini gitu. Nah, terus kan ini kan apa akan ada kenaikan ya forecast-nya. Terus kita bisa buy dulu dong, bisa-bisa aja, tapi terlalu risk taker namanya gitu. Kalau saya sih lebih open buat tunggu dulu gitu. Nah, kenapa trading itu harus banyak nunggu ya? Karena trading itu 100% lagi. Apa ya 75% lah bisa dikatakan. 75% itu bisa dikatakan sebagai menunggu pada di unmute. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, ini dia udah misalkan udah naik nih, udah masuk ke area sell-nya, udah kita bisa tandain area sell-nya, dan penurunannya kalau menurut saya ini bisa lumayan panjang sih gitu kan. Kalau pasar merespon dari kenaikan suku bunga malam tadi ya itu. Nah ini ya, ada pattern juga sebenarnya. Kalau tahu nih ada pattern juga nih. Patternnya apa? Head and shoulders. Ini head and shoulders skala besarnya ya. Gitu. Head and shoulders skala besar. Head and shoulders skala pendeknya ini yang kemarin ini udah done sebenarnya. Targetnya di area sini. Nah ini kan ini targetnya di area sini kurang lebih. Nah di sini ya. Sebenarnya udah beres nih, udah done. Sini ada base formation. Nah kan udah deh. Di sini udah done gitu. Nah, untuk majority dari pattern Inverted Sandwich ini ya tadi ya, itu kan ini. Nah, kurang lebih seperti ini, Mas Bayu dan Bapak Ibu semuanya. Oke, tadi ada signal USD JPY ya, mungkin sudah running profit dan saya udah cut profit juga sih sebenarnya, karena di sini kita bisa lihat nih ada trend line gitu, jadi ada tahanan atau resist ya. Jadi ya udah saya memutuskan untuk melakukan cut profit terlebih dahulu daripada nggak jadi profitnya, ya udah kita kantongin dulu aja gitu. Nah di sini ada tadi kan TP-nya itu sebenarnya udah deket ya, udah sedikit lagi tadi itu. Gitu. Tapi ada trendline ini nih, gitu. Ada apa ya, trendline ini bisa dikatakan sebagai tahanan bawahnya gitu atau supportnya berdasarkan trendline itu bisa gitu. Nah terus tanggung dong gitu kan, atau ya sayang masih dikit gitu kan profitnya, yang nggak apa-apa daripada kehilangan uangnya gitu, daripada loss nantinya gitu. Lebih baik kita cut profit dulu, amankan dulu gitu, toh nanti juga kita bisa open lagi. Nah seperti itu kurang lebih analoginya. Ini bisa nanti kita bisa open lagi, ya udah nembus di mana, nembus resisten, nembus trendline ini dan nembus apa RBS ya, bisa dikatakan ini RBS-nya ini di sini yang saya tandain di blok warna biru. Nah, di sini. Ini RBS USD JPY. Nah, di XAUUSD sama di USD JPY juga ada korelasi ya, sebenarnya ada korelasi di mana apabila USD JPY-nya dia naik, potensi penurunan di XAUUSD bisa terjadi. Seperti itu. Begitupun sebaliknya. Ini kalau saya kan lebih suka apa grafik itu berpola ya gitu, membuat chaos tapi berpola gitu. Jadi biasanya saya draw-nya itu berdasarkan pattern-pattern juga. Nah ini bisa jadi head and shoulders juga sama gitu kan. Gitu. Oke, yang tadi udah kita bahas di XAUUSD sama
GBP USD ya. USD JPY, sorry. Oh iya, untuk malam ini ya ada rilis data dari BOE ya, Bank of England. Sama sih sebenarnya suku bunga atau bisa dikatakan sebagai FOMC-nya GBP lah gitu. Nah, FOMC-nya GBP nanti jam 19 atau jam 7 ya, jam 7 nanti malam. Forecast-nya sih sama ya. BOE ini atau Bank of England ini dia akan menaikkan suku bunganya 20 sama bahkan 25 basis poin gitu. Nah, terus misalkan tadi ya kalau benar terjadi dan sesuai dengan forecast-nya BOE ini menaikkan suku bunga itu ke GBP USD ya. Oh, kita bicaranya apabila Bank of England ini dia menaikkan suku bunga, otomatis mata uangnya ya di pound sterling atau GBP-nya itu penguatan atau mengalami positif lah bisa dikatakan ya. Itu sehingga apabila kita korelasikan sama GBP USD, apabila GBP-nya itu menguat, ya potensinya untuk GBP USD ini bisa mengalami kenaikan yang cukup lumayan signifikan juga. Dan pasar merespon nih, udah merespon sih sebenarnya. Itu. Dan sekarang juga udah di area resistennya. Gitu ya. Nah, gitu. Sebenarnya kalau kita mau nembak ya, ini udah mau tembus sih. Udah tembus sebenarnya, udah tembus guys di GBP USD ini. Sebenarnya kalau mau nembak ya berani dengan risikonya ini, kalau di GBP USD sih masih bisa untuk follow buy-nya, terlebih tadi ya rilis dari suku bunganya di Bank of England ini mengalami kenaikan gitu, bisa mengalami kenaikan. Tapi untuk idealnya ya kita ambil posisi buy itu di sini harusnya tuh gitu. Kenapa? Ya ini belum ada koreksi ideal menurut saya di GBP USD ini. Kenaikan ada, tapi belum ada koreksi yang cukup lumayan ideal. Ini kalau di buy sekarang ya ini terlalu beresiko, tapi ya itu kembali ke Bapak Ibu semuanya takaran di mana untuk resikonya. Gitu. Nah, ini sini idealnya buy itu di sini. Jadi ini bisa turun dulu, lalu bisa langsung naik ke sini. Ada pattern lagi? Ada lagi nih patternnya. IHNS atau Inverted Head Shoulders. Bahkan jelas banget ya kalau di time frame H4-nya seperti ini. Kalau saya sih tergantung ya, banyak kan tipe-tipe dari trader itu ada yang agresif, ada yang konservatif gitu. Oke, ini ada yang udah hadir juga ya dari Bapak Muhammad Nur Salim. Salam sehat, Master, dan salam malam Nisbu Syaban ya, Master. Oh iya, betul sekali Bapak, malam ini malam yang sangat spesial banget ya. Malam Nisbu Syaban tentunya saya tidak luput untuk mengucapkan mohon maaf lahir dan batin juga apabila saya ada ucapan atau perilaku saya yang kurang berkenan ya di hadapan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf semuanya. Nah, seperti itu. Oke, tadi beberapa pemaparan dan beberapa analisis juga ya. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi untuk hari ini masih belum ada rekomendasi signal kalau dari saya ya. Masih wait and see. Di Excel USD pun udah saya planning seperti ini gitu. Jadi nanti saya tunggu dulu nih harga udah masuk ke area sell yang baru kita ambil posisi sell. Sekarang ini masih bisa dikatakan di tengah-tengah lah gitu. Namun apabila nanti ada trigger lagi ya, misalkan ada pola-pola di candlestick-nya, itu bisa saya tradingkan juga tentunya. Tapi kalau based on dari support dan resistennya ini masih bisa ngejar ke area sell di sini tentunya Bapak Ibu semuanya. Oke, mungkin untuk malam ini, oh iya, jangan lupa ya,
Tadi udah bahas teknikalnya dan kurang lebih tadi banyak yang nanya juga ya dari hasil FOMC malam tadi gitu. Banyak banget yang nanya dan udah saya jelasin juga ya di grup tadinya. Di grup udah jelasin banyak banget. Itu hasilnya dari FOMC semalam. The Fed benar ya melakukan kenaikan untuk suku bunganya itu sesuai dengan forecast-nya bahkan ya sesuai dengan forecast-nya sesuai dengan ekspektasinya di 25 basis poin ya Mas Syam. Nah, betul. Nah, itu. Sehingga ya secara teoritisnya juga apabila bank sentralnya Amerika ini dia menaikkan suku bunga itu berpotensi untuk penguatan mata uangnya itu mata uang USD tentunya. Nah, kenapa? Karena tujuan dari The Fed menaikkan suku bunga itu salah satunya untuk meredam atau bisa dikatakan mengimbangi inflasi di negaranya tersebut, Bapak Ibu. Nah, udah saya jelasin juga ya. Jadi The Fed itu menaikkan suku bunga itu salah satu tujuannya untuk meredam inflasi yang telah mencapai angka 7,9% di bulan Februari kemarin. Seperti itu. Jadi The Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunganya jadi tujuannya untuk mengimbangi dari tingkat inflasi di negaranya tentunya. Dan tak luput juga ya Bapak Powell ini jadi dia ngebahas dari masalah geopolitik yang sekarang masih terjadi yaitu eskalasi antara Rusia dan Ukraina. Itu Bapak Powell ini mengatakan bahwa selain efek langsung dari harga minyak dan komoditas global yang lebih tinggi, invasi dan peristiwa terkait dapat menahan kegiatan ekonomi secara luas dan selanjutnya mengganggu rantai pasokan. Betul. Nah, jadi secara kesimpulannya pasar atau para pelaku pasar atau para big trader itu masih mempertimbangkan geopolitik yang sekarang terjadi yaitu perang antara Rusia dan Ukraina. Jadi meskipun The Fed ini dia menaikkan suku bunga, terus di goldnya, khususnya di goldnya harusnya kan terjadi penurunan ya, karena diakibatkan dari penguatan USD-nya, tapi tidak terjadi gitu. Bahkan malah respon penurunannya itu 3 hari sebelum rilis gitu, 3 hari sebelum rilis suku bunganya gitu. Jadi para pelaku pasar itu udah tahu duluan gitu. Ya udah kita jual dulu gitu di emasnya. Kita jual dulu di emasnya. Ya udah. Sebenarnya ada beberapa pertimbangan lain juga ya gitu. Salah satunya The Fed hanya menaikkan suku bunganya itu 25 basis poin gitu. Jadi harapan dari para pelaku pasar itu bisa dikatakan 50 ya Pak. 50 basis poin ekspektasinya itu, sehingga mungkin ada kekecewaan ya para pelaku pasar, sehingga ya udah deh nggak merespon meskipun The Fed melakukan kenaikan suku bunga seperti itu. Dan seperti itu. Oh, global. Ya betul. Yang dikatakan Powell ya kemarin. Makannya apa? Roti kan? Roti betul, gandum. Gandum. Ukraina, betul sekali. Biogasnya, dari Rusia itu pasti gitu terbesar ya, pemasok terbesar biogasnya itu dari Rusia salah satunya negaranya tuh. Jadi masih keganggu dari rantai pasokan internasional ya, global. Betul lah, global supply chain. Jadi sehingga ya udah deh para pelaku pasar masih melirik emas gitu, gold. Ya udah deh saya masih naruh deh asetnya sebagian di emas gitu. Jadi nggak ada kepanikan sell off ya di harga emas ini. Jadi harga emas ini atau di XAUUSD ini masih dikatakan sebagai aset safe haven yang terbaik menurut para investor. Oke, mungkin ya untuk malam ini. Oke. Ada pertanyaan nih.
Oh iya Master XAU, kalau lihat structure candle masih kuat up ya Master. Betul sekali Bapak. Nah tadi udah saya mappingkan juga dan udah saya kasih panah juga nih kurang lebih seperti ini. Jadi minimal nih kita nggak terlalu ini kita kalau beranalisa itu nggak terlalu buta dulu gitu. Pertama kita harus tahu dulu nih di mana titik-titik area pantulannya, support resisten kita cari gitu. Nah contohnya ini saya narik atau ambil support resistennya kurang lebih acuannya itu resistennya tuh dari sini, terus dapat harganya di 1963 dan saya narik Fibonacci retracement juga pas banget Fibonacci level dari 61.8-nya itu di harga 1963 ini gitu sehingga harga emas nih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya minimal targetnya itu sampai ke 1963-an Bapak gitu. Nah, jadi pertanyaan lagi kan, mungkin Bapak Nur Salim ini telat ya tadi gitu. Terus bisa buy dong gitu. Nah, kalau menurut saya sih kalau saya kan nggak terlalu agresif nih gitu. Kalau saya lebih ke konservatif lah gitu. Kalau saya lebih nunggu dulu nih. Nah, kalau saya nanti nunggu dulu di area sell-nya yang udah saya tandain dia kurang lebih di 1963-an baru kita bisa ambil sell. Itu lebih terplanning lah bisa dikatakan. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk webinar malam ini. Kebetulan kan saya juga mau mau nisfu Sa'banan ya, Bapak Ibu semuanya. Mas Tasya mau malam Jumatan sekalian katanya. Kalau saya kan belum ada Mas Tasya. Oke. Oke, mungkin saya tutup aja ya. Dan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya buat Bapak Ibu semuanya yang udah hadir. Oh, ada Bu Selfie ini yang hadir nih. Baru hadir kayaknya udah tadi saya ngejelasin banyak pair juga ya. Oke, kita mungkin lanjut aja di kelas ya. Jangan lupa juga selalu jaga kesehatan dan tentunya saya juga jangan lupa untuk mengucapkan selamat menunaikan nisfu Sya'ban ya Mas Syam. Selamat menunaikan nisfu Sya'ban dan malam Jumat. Mohon maaf lahir dan batin, betul. Mohon maaf lahir dan batin gitu kan, kita mau memasuki bulan yang suci yaitu bulan suci Ramadan tentunya ya untuk umat Islam. So mungkin saya tutup aja dan sekali lagi terima kasih banyak buat Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar malam ini bersama saya dan Muhammad Kahfi. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Salam sejahtera lagi. Kenapa balik lagi? Kita mau mulai ya. Balik lagi. Oke, saya tutup aja. Saya Widiansyah Muhammad Kahfi. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Never stop learning and stay profit.